Kata Mutiara Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di majelis Nurul Hairaat, yaitu majelis yang menjadi wadah untuk mendatangkan limpahan cahaya kebaikan-kebaikan. Shalawat serta salam penghormatan semoga senantiasa terlimpahkan atas Nabi Muhammad, sang Nabi yang telah menunjukkan kepada kita kepada jalan kebaikan-kebaikan, dan juga semoga terlimpahkan pula atas seluruh keluarganya dan sahabatnya para pemimpin yang diteladani umat. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah 269 telah berkata, Yahya bin Mu'adzarah, hikmah itu jatuhnya dari langit, yang mana tidak akan turun kepada hati, yang di dalamnya terdapat 4 perkara. 1. Merasa condong hatinya kepada dunia. 2. Suka stres memikirkan untuk hari esok. 3. Suka iri hati kepada saudaranya. 4. Cinta kemuliaan di tengah-tengah manusia. Maka barang siapa yang di dalam hatinya ada salah satu daripada perkara tersebut, niscaya hikmah tidak akan masuk ke dalam hatinya. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad RR, perkataan orang yang ikhlas dan jujur benar dalam keimanannya, maka akan menjadi cahaya dan penuh dengan keberkahan, meskipun orang tersebut tidak fasih dalam berkata-kata. Sedangkan perkataan orang yang banyak gaya penuh kepura-puraan dan suka pamer niscaya akan menjadi kegelapan dan yang tidak menentramkan hati meskipun orang tersebut fasih dalam berkata-kata. Mutiara-mutiara hikmah. 1. Dalam berhubungan dengan Allah, manusia tidak akan terlepas dari 2 hal, yaitu masuk dalam kelompok orang-orang yang memperoleh rahmat atau kelompok orang-orang yang mendapat ujian sebagai hikmah. Barang siapa di dunia ini berada dalam kelompok mereka yang memperoleh rahmat, maka kelak di akhirat akan masuk ke dalam kelompok manusia yang memperoleh karunia Allah. Sedangkan mereka yang di dunia ini masuk kelompok manusia yang diperlakukan sebagai hikmah, maka kelak di akhirat akan berada di dalam kelompok manusia yang akan memperoleh keadilan Allah. 2. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. 3. Dia yang tidur yaitu orang yang berpaling dari Allah Ta'ala hendaknya dibangunkan, dan yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala hendaknya diingatkan. Jika teguran dan peringatan tidak bermanfaat baginya, maka dia adalah mayat. Sesungguhnya nasihat hanya akan bermanfaat bagi orang yang mau menerimanya dengan hati, dan hanya orang-orang yang kembali kepada Dia. Allah lah yang mampu memetik pelajaran. 4. Bagaimana seseorang bisa disebut mukmin jika dia berusaha menyenangkan manusia dengan sesuatu yang membuat Allah Tuhan alam semesta murka? 5. Sebuah kebiasaan adat yang sudah benar-benar mengakar akan mengalahkan aturan yang ada. 6. Kasih sayang persahabatan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. 7. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dia miliki, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Barang siapa yang tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dia miliki, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun, dia tidak akan mengamalkannya. 8. Barang siapa yang memandang buruk kesalahan yang dilakukan seseorang tanpa sengaja, berarti dia telah menantang takdir. 9. Seseorang yang reda dengan ketentuan Allah tidak akan memprotes Allah. Tetapi di samping reda, manusia harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya dia tinggalkan, misalnya bekerja, berobat, dan lain-lainnya. 10. Dunia itu ada 3. Pertama, dunia yang terpuji al-mahmudah, yaitu dunia yang memudahkan seseorang untuk berbuat baik dan menjauhkan dari perbuatan buruk. Kedua, dunia yang mubah, dunia yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram. Ketiga, dunia yang tercela al-matsmumah dalam pandangan Al-Quran dan hadits, yaitu dunia yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban
dan melakukan perbuatan maksiat. 11. Manusia itu ada 4. Pertama, yang cukup diingatkan dengan isyarat. Kedua, yang perlu diingatkan secara langsung terang-terangan, tetapi dengan lemah lembut. Ketiga, yang hanya dapat diingatkan dengan keras dan kasar. Keempat, yang tidak dapat diingatkan dengan ketiga cara di atas. Barang siapa tidak dapat diingatkan dengan ketiga cara di atas, maka dia adalah setan. Keempat kelompok manusia ini ada dalam dunia hewan. Kelompok pertama seperti hewan-hewan jinak yang tidak perlu diikat ataupun dipukul. Kelompok kedua seperti hewan yang perlu dikekang dengan tali kendali. Kelompok ketiga seperti hewan yang untuk menjinakkannya harus dipukul. Kelompok keempat seperti hewan yang jika dikekang dengan tali kendali ataupun dipukul justru semakin liar. 12. Jika kau ingin menjadi manusia yang merdeka tidak diperbudak oleh sesuatu, maka tinggalkanlah segala sesuatu yang jika tidak kau tinggalkan dengan sukarela, kelak akan kamu tinggalkan secara terpaksa. 13. Nilai sesuatu tidak dapat diketahui dengan lawannya tidak akan mengetahui nilai berharganya nikmat kedekatan diri kepada Allah melainkan orang yang telah dijauhkan dari Allah Ta'ala padahal dahulunya ia telah merasakan lezatnya kedekatan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak akan mengetahui nilai berharganya nikmat sehat melainkan setelah mengalami sakit. 14. Tidak ada yang dapat menghibur seseorang yang mengalami musibah seperti menceritakan keadaan orang-orang yang memperoleh musibah yang sama dengannya, karena sesungguhnya suatu musibah itu apabila dialami oleh banyak orang, maka akan meringankan bagi seseorang yang mengalami musibah yang sama. Namun jika suatu musibah hanya dialami oleh seseorang saja sedangkan orang lain tiada yang pernah mengalami musibah seperti yang dialaminya, maka musibah tersebut akan terasa berat dirasakan oleh orang tersebut. 15. Barang siapa yang sibuk memenuhi hak-hak Allah hingga melupakan hak dirinya dan teman-temannya, maka dia adalah hamba Allah Abdul Hadrah. Barang siapa sibuk memenuhi hak-hak dirinya hingga melupakan hak Allah dan hak teman-temannya, maka dia adalah hamba budak syahwat. Abdul Syahwat. Barang siapa sibuk memenuhi hak teman-temannya hingga dia melupakan hak Allah dan hak dirinya sendiri, maka dia adalah hamba kekuasaan keduniaan Abdul Riyasa. Dan barang siapa sibuk memenuhi hak-hak Allah dan hak teman-temannya hingga melupakan hak-hak dirinya, maka dia adalah pewaris Nabi Sohibu Wiratsa. 16. Aku heran kepada manusia yang mencari dunia, padahal dia yakin belum tentu memperolehnya, dan jika memperolehnya pun belum tentu dapat menikmatinya, kemudian kelak ia pun akan meninggalkannya. 17. Seseorang yang terbiasa menggagalkan niat-niat baik yang telah ia tetapkan, maka dia tidak akan memperoleh karunia-karunia yang besar. 18. Jika nafsu mengajakmu untuk memenuhi keinginannya, maka jangan kau katakan, akan aku penuhi keinginannya sekali ini saja, agar ia tidak terus-menerus menuntut hatiku, sebab jika kau turuti keinginannya, maka dia akan memintamu untuk memenuhi keinginannya yang lebih besar lagi. 19. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sebelum dia merasakan nikmat beribadah kepada Allah, seperti orang-orang yang lalai merasakan nikmatnya memenuhi keinginan nafsu mereka. 20. Beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada rasa khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau ceritakan kepada seseorang. 21. Tanda terjelas yang menunjukkan kesempurnaan akal seseorang adalah jika dia tidak keberatan untuk memuji teman-temannya. Tanda terjelas kerendahan hati tawadu seseorang adalah jika ia rela diletakkan di akhir, padahal ia berhak untuk diletakkan di depan. Dan tanda paling jelas yang menunjukkan keikhlasan seseorang adalah jika ia tidak memperdulikan kebencian masyarakat demi mencapai keridaan Allah. 22. Dunia hanyalah dua hal, yaitu cinta harta dan cinta kedudukan. Barang siapa berzuhud terhadap harta dan kedudukan, maka dia adalah orang yang benar siddiq. Barang siapa hanya berzuhud terhadap harta, maka dia seorang yang suka pamer ria. Barang siapa berzuhud terhadap kedudukan tetapi mencintai harta, maka dia adalah seorang penipu.
dan barang siapa mencintai harta dan kedudukan, maka siksa teringan yang akan dia rasakan adalah dia tidak akan mendapatkan kedua-duanya. 23. Tanah itu ada 3 jenis. Pertama, tanah yang jika diberi air, mampu menumbuhkan rumput. Begitu pula manusia, di antara mereka ada yang jika menuntut ilmu, dia mampu memahaminya. Sebagaimana air menjadi sebab suburnya tanaman, maka kemampuan untuk memahami merupakan sarana untuk memperoleh ilmu. Kedua, tanah yang mampu menyimpan air, tetapi tidak dapat menumbuhkan rumput. Begitu pula dengan manusia, di antara mereka ada yang memiliki kemampuan untuk menghafal, tetapi tidak mampu memahami apa yang dia hafal. Jika engkau melihat seseorang yang berilmu, tetapi tidak mampu memahami lebih dari apa yang dia dengar, maka dia termasuk ke dalam kelompok kedua ini. Tetapi, jika dia mampu memahami lebih dari apa yang dia dengar, maka dia termasuk ke dalam kelompok yang pertama. Ketiga, tanah yang tidak mampu menumbuhkan rumput maupun menyimpan air. Begitu pula manusia, di antara mereka ada yang tidak memiliki kemampuan menghafal maupun memahami. Mengajarkan ilmu kepada orang seperti ini, justru menyia-nyiakan ilmu itu sendiri. Bukankah seseorang yang memiliki tanah yang tidak mampu menumbuhkan rumput maupun menyimpan air, tidak akan dapat mengairi tanahnya? Bukankah dia berpikir bahwa mengairinya merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia? Begitu pula ilmu, seharusnya ia tidak diajarkan kepada orang yang akan menyia-nyiakannya. Inilah sikap yang lebih utama. 24. Sekedar ucapan itu tidak akan diakui sebelum dibuktikan dengan perbuatan dan amal. 25. Jangan terburu-buru puas dengan pengakuan nafsu yang menyatakan bahwa baginya memiliki harta maupun tidak adalah sama. Tetapi terlebih dahulu ujilah dia dengan pengakuannya tersebut. 26. Jika bukti tidak diperlukan, tentu setiap orang akan mengakui sesuatu yang tidak dia miliki. Buktilah yang akan membedakan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta.